Satu monitor lagi yang meramaikan pasar 25 inci 180 Hz. Halo, saya Jun. Mungkin agak terlambat kali ya ngeluarin monitor 180 Hz di tahun 2026. Soalnya sekarang trennya udah mulai beralih ke 200 Hz. Walaupun penambahan refresh rate ini lumayan menyebalkan sih ya. Dari awalnya dulu 60 ke 144, nambahnya lumayan banyak. Tapi habis itu dicicil bre. Dari 144 naik ke 165, 180, 200, 240. Nggak langsung lompat aja banyak-banyak gitu ya. Tapi ternyata penambahan ini bukan hanya di refresh rate aja, tapi di keseluruhan performance monitor yang baru keluar bre. Jadi 180 Hz yang dulu pertama kali muncul dengan 200 Hz yang terakhir ini muncul, kualitasnya bedanya lumayan jauh, bukan hanya refresh rate-nya aja. Nah, gimana ceritanya kalau 180 munculnya sekarang? Apakah dia akan lebih dekat dengan 180 yang dulu atau lebih dekat ke 200 Hz yang sekarang? Ini adalah AOC 25G42E. Monitor ini punya ukuran layar 24,5 inci, menggunakan panel Face IPS resolusi Full HD, refresh rate 180 Hz, response time gray to gray tertulis 1 milisecond dengan kontras rasio 1000:1 dan brightness maksimum 300 nits. Tertulis flicker free dengan color gamut 124% sRGB dan 92% DCI-P3. Support adaptive sync dan juga bisa dipakai di konsol baik PS5, Xbox Series S maupun X untuk jalan di Full HD 120 Hz. Material monitornya full dari bahan plastik yang terasa bagus. Standnya terlihat kuat dengan base stand kaki bebek dari plastik yang juga terlihat cukup tebal. Cuma sayangnya mekanisme standnya nggak bisa membuat layarnya berdiri kokoh. Cukup gampang goyang terutama saat kita ngatur setting OSD yang pakai tombol di bagian kanan bawah. Kalau boleh ngasih saran buat AOC sih, ganti pakai joystick aja dan ditaruhnya di tengah layar biar kalau dipencet layarnya nggak goyang dompret bre. Desain panel bezel-less di ketiga sisi dan dengan tombol OSD ada di bagian bawah, maka ini adalah desain yang pas untuk multi display karena kalau dijajar mepet sama monitor lain, tombolnya masih bisa diakses semua. Untuk ergonomisnya, standar monitor harga segini cuma bisa tilt aja dan udah support VESA wall mount 100x100 yang disembunyikan dengan cover. Connectivity minimalis tapi lengkap, 1 HDMI, 1 DisplayPort, dan 1 audio jack 3,5 mm. Dan dengan semua kondisi tadi, total design and feature score-nya 55. Catatan, skor ini tidak memandang harga, jadi angka segini untuk monitor budget adalah wajar. Semakin mahal harganya akan semakin tinggi skornya karena fiturnya akan lebih lengkap dan build-nya harusnya bakal lebih bagus juga. Sekarang untuk performance, monitor ini bisa dikategorikan sebagai flicker free beneran bre, tidak berpotensi bikin pusing atau mual untuk kita yang sensitif. Pada luminance 100 nits yang didapat di brightness 18%, deviasi terang gelapnya cuma 2,7% aja dengan frekuensi yang sangat tinggi, lebih dari 2000 Hz. Sedangkan pada brightness 50%, deviasinya turun lagi jadi 1,7%, dan pada brightness maksimum yang terukur 448 nits, jauh lebih tinggi daripada speknya, deviasinya hanya 1% aja. Jadi silahkan pakai di brightness manapun, monitornya tetap aman. Display latency terhitung kurang oke. Average-nya hanya 3,7 milisecond dengan minimum latency-nya yang cukup tinggi di 1,4 milisecond. Untuk response time, monitor ini punya 4 mode overdrive, normal, fast, faster, dan fastest. Pada mode normal, respons tercepatnya terukur 2,5 milisecond dengan average 5,56. Dalam kondisi ini, ghosting harusnya masih muncul tipis. Naik ke mode fast, kondisinya sangat membaik, respons tercepat jadi 2,1 milisecond dengan average 4,47 dan masih tanpa overshoot. Gambar bergerak harusnya jadi lebih bening. Tapi saat kita naik ke faster, responsnya jadi lebih cepat, 1,8 dan 3,21 average-nya, tapi overshoot-nya udah muncul dengan persentase di atas 10 RGB, udah 40%. Jadi dalam kondisi tertentu, walaupun gambarnya akan terlihat bening, tapi ada potensi muncul inverse ghosting. Kalau mode fastest-nya nggak usah dipakai aja karena bakal hancur. Visualisasinya pada mode normal terlihat ghosting masih nampak terutama di UFO paling atas. Naik ke mode fast terlihat banyak berkurang jauh dan gambarnya terlihat jadi lebih bening. Mode faster sebenarnya bagus, lebih bening lagi, dan pada visualisasi ini kebetulan chance 40% inverse ghostingnya masih belum nampak. Tapi nggak usah coba masuk ke fastest karena bakal hancur banget. Jadi untuk performa maksimal, cobain dulu pakai faster. Kalau dirasa nggak mengganggu, lanjutin aja. Tapi kalau sampai muncul bayangan putih dan kayaknya kok ganggu ya, turunin ke fast aja. Sekarang untuk warna, color gamut, sRGB coverage udah bagus banget, 99,5% sRGB, kemudian 78% Adobe RGB, dan hampir 90% DCI-P3. Monitor ini nggak punya mode sRGB di dalam settingnya, jadi fokusnya memang bukan untuk gaming kali ya. Dimana untuk mode standar yang dia tawarkan, brightness defaultnya cukup tinggi, 282 nits. Cocok sih untuk nge
game tapi nggak cocok buat kerja karena terlalu terang. Putihnya juga agak meleset di 6700 Kelvin, gamma juga nggak konsisten tapi gray balance-nya udah cukup bagus. Cuma akurasi warna bawaannya masih kemana-mana. Saya kalibrasi di setting 100 nits di 65, terlihat hitamnya bisa ikutan turun ke 0,08 nits yang menjaga kontras rasio tetap bagus di 1210:1. Lebih bagus dari speknya nih. Putihnya juga jadi lebih natural di 6500 Kelvin tapi agak miss di level gray rendah. Gamanya jadi konsisten di 2,2 dan gray balance-nya juga masih oke, dan kali ini akurasi warnanya jadi beres semua. Terakhir uniformity. Untuk brightness monitor ini bagus banget, di semua area tingkat luminance-nya udah seragam. Sedangkan untuk warna juga terhitung bagus, hanya ada sedikit area di ujung kanan atas yang melebihi toleransi 4 delta E. Sisanya udah seragam atau at least deviasinya masih masuk dalam batas toleransi. Itu dia tadi gambaran performance dari monitor ini. Kira-kira berapa skornya? Untuk general use, monitor ini dapat skor 89, untuk gaming fokus 90, tapi untuk kreator fokus skornya 88 aja. Jadi boleh dibilang performance-nya lumayan lah untuk keperluan apapun. Dan kalau dibandingin sama yang lain, walaupun 180 Hz, tapi AOC 25G42E ini udah menggunakan kualitas panel yang lebih bagus dibandingin 180 Hz generasi sebelumnya. Untuk general skornya dia lebih mepet dengan MSI MAG244F, monitor 200 Hz terbaik 2025 yang udah pernah dites di channel ini. Gaming score juga terhitung tinggi, setara dengan Gigabyte GS25F2 200 Hz dan sedikit di bawah MSI MAG244F. Sedangkan untuk editing warnanya juga bagus, sudah setara monitor 200 Hz yang lain. Bahkan skornya terhitung tinggi, hanya sedikit di bawah MSI MAG244F, tapi masih di atas Xiaomi G24i 2026 dan Gigabyte GS25F2. Jadi singkatnya sih performance-nya setara dengan monitor 200 Hz, hanya saja dia cuma 180. Untuk harga, saat video ini dibuat dia ada di kisaran 1,4-1,5 jutaan dengan garansi resmi 3 tahun. Dimana untuk level harga segitu persaingannya udah lumayan ketat. 24 inci 200 Hz udah banyak banget. Bahkan di atasnya dikit udah ada MSI MAG255F yang refresh rate-nya 200 Hz. Cuma untuk yang satu ini saya belum tahu gimana performance-nya karena belum nyobain sendiri deh. Jadi silahkan dipertimbangkan lagi dari segi harga, performance, skornya seperti apa, dan kalau memang cocok tapi kamu malas untuk searching, langsung klik aja linknya di bawah video ini.